Hai, selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Samudra dengan NIM 0903 11 8232 8008. Nah, di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya komunikasi tatap muka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam beberapa situasi, komunikasi tatap muka jauh lebih efektif daripada komunikasi digital. Yuk kita bahas alasannya kenapa. Yang pertama, komunikasi tatap muka adalah komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, di mana mereka bisa melihat, mendengar, dan merasakan emosi satu sama lain. Nah, di era digital ini, kita semakin bergantung pada chat, email, ataupun video call untuk berkomunikasi. Tapi, apakah kamu sadar bahwa komunikasi tatap muka masih memiliki banyak keunggulan? Komunikasi tatap muka sangat penting karena memberikan keterlibatan emosional yang lebih kuat. Saat berbicara langsung, kita bisa melihat ekspresi wajah, membaca bahasa tubuh, dan mendengarkan intonasi suara lawan bicara, ataupun hal lainnya. Nah, hal-hal ini memberikan konteks tambahan pada pesan yang disampaikan, yang tidak bisa kita peroleh dari sekedar teks atau suara di layar. Nah, contoh yang sederhana adalah ketika kita meminta maaf. Bayangkan kamu melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf kepada teman. Jika hanya lewat teks, kata-kata maaf mungkin terdengar dingin atau bahkan tidak tulus, karena penerima pesan tidak bisa melihat wajah atau mendengar nada suara kita. Nah, berbeda halnya ketika kita meminta maaf secara langsung. Nah, teman kita bisa melihat ekspresi menyesal kita, mendengar nada suara yang lembut, dan mungkin ada sentuhan seperti berjabat tangan atau menepuk pundak sebagai etiket yang baik. Nah, lain halnya dengan komunikasi digital, pesan yang kita kirim seringkali bisa disalahartikan atau kurang mengena karena kurangnya isyarat emosional. Itulah mengapa untuk komunikasi yang sifatnya emosional atau sensitif, tatap muka lebih efektif daripada digital. Komunikasi tatap muka sangat diperlukan dalam beberapa situasi, terutama ketika membangun hubungan atau menyelesaikan konflik. Dalam pertemuan bisnis misalnya, rapat tatap muka memungkinkan semua orang untuk terlibat secara penuh dan memberikan umpan balik secara langsung. Ini sangat sulit dilakukan ketika lewat email atau pesan teks. Nah, selain itu juga, dalam sesuatu konflik atau negosiasi, komunikasi tatap muka membantu mengurangi kesalahpahaman karena kita bisa langsung melihat reaksi dan mendengarkan penjelasan lebih detail. Komunikasi digital memang membantu kita berkomunikasi secara cepat dan efisien. Nah, terutama jika jaraknya jauh. Namun, komunikasi digital seringkali memiliki batasan, seperti hilangnya konteks nonverbal, misalnya ekspresi wajah atau intonasi yang membuat pesan bisa disalahartikan. Sekarang memang benar bahwa tidak selalu mungkin untuk bertemu langsung, apalagi jika kita jaraknya saling berjauhan. Tapi kita bisa berusaha untuk mendapatkan waktu bertemu langsung saat di situasi memungkinkan, terutama untuk hal-hal yang penting. Bisa juga dengan memanfaatkan video call sebagai alternatif meskipun tidak seefektif bertemu langsung. Setidaknya video call memungkinkan kita untuk melihat ekspresi wajah lawan saat bicara. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun teknologi digital memudahkan kita berkomunikasi secara jauh, komunikasi tatap muka tetap menjadi cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan yang jelas, penuh makna, dan emosional. Jadi jangan ragu untuk berbicara langsung ketika hal tersebut penting. Nah, terima kasih sudah menonton video ini.